Bab 21. Sok perhatian. Setelah menggantikan pakaian Aisyah, Zaidan duduk di sebelah Aisyah dan menunggu dokter pribadinya datang untuk memeriksa keadaan Aisyah. Selang beberapa menit, dokter pribadi Zaidan tiba bersama dengan Aska dan langsung menghampiri Zaidan di kamarnya. "Assalamualaikum bro," sapa Aska yang baru saja tiba di depan kamar Zaidan dengan seorang dokter. "Waalaikumsalam," jawab Zaidan langsung mempersilakan Aska dan dokter tersebut untuk masuk. Zaidan melirik sekilas, pasalnya dokter yang dibawa Aska bukanlah dokter pribadi Zaidan. Zaidan menyenggol lengan Aska dan berbisik, "Siapa dia? Kemana perginya dokter pribadi saya?" "Itu dokter Raina, gue tahu kalau lo gak suka Aisyah dipegang-pegang oleh orang lain selain lo, makanya gue minta dokter Raina untuk menggantikan dokter Vero," jawab Aska. Zaidan mengangguk dan membiarkan dokter tersebut memeriksa keadaan Aisyah. Ia khawatir karena dari tadi Aisyah masih pingsan dan belum juga sadarkan diri. "Bagaimana keadaan istri saya, dok?" tanya Zaidan khawatir. "Istri bapak hanya stres dan hal itu membuat tekanan darahnya menurun. Dan satu lagi, istri bapak juga belum ada makan apa-apa sejak pagi. Hal itu juga yang mempengaruhi mengapa istri bapak bisa pingsan," jelas dokter Raina pada Zaidan. "Saya akan membuatkan resep obat dan vitamin untuk istri bapak," sambung dokter Raina. Zaidan mengangguk paham setelah selesai memeriksa Aisyah. Dokter Raina pamit untuk kembali ke rumah sakit karena ia ada tamu janji dengan pasien. "Saya pamit dulu ya Pak Zaidan," pamit dokter Raina. "Terima kasih ya dok," ucap Zaidan tersenyum tipis dan menyuruh Aska untuk mengantarkan dokter Raina kembali ke rumah sakit. Zaidan duduk di tepi ranjang dan mengelus kepala Aisyah yang terbalut dengan jilbab instan. Perlahan mata sayu Aisyah mulai terbuka, membuat Zaidan tersenyum ke arahnya. "Ada yang sakit?" tanya Zaidan ketika melihat Aisyah seperti sedang merasakan sakit di tubuhnya. Aisyah menggeleng kepalanya dengan pelan. Ia memalingkan wajahnya dari Zaidan. Aisyah sangat kecewa kepada Zaidan. Jika hanya sikap dingin, mungkin Aisyah bisa terima. Tetapi jika menyangkut wanita lain, mungkin Aisyah tidak bisa menerima hal itu. "Tunggu di sini, saya akan mengambil makanan untukmu," perintah Zaidan membuat Aisyah memutar bola matanya dengan jengah. "Dih, sok perhatian," umpat Aisyah kesal setelah Zaidan keluar dari kamar. Aisyah duduk di depan tempat tidurnya. Kepalanya terasa sangat berat dan juga pusing. Keadaan Aisyah saat ini benar-benar kecewa kepada Zaidan. Ingat sekali Aisyah cerita ke Kevin, namun ia sadar kodrat seorang istri harus menutupi aib sang suami. Zaidan datang dengan membawa sepiring nasi dan lauk yang Aisyah masak tadi. Zaidan hendak menyuapi Aisyah, namun ditolak mentah-mentah oleh gadis itu. "Nggak perlu, saya bisa sendiri," ucap Aisyah ketus dan tanpa senyum. Cara bicara Aisyah yang berbeda membuat Zaidan terhenyak. Biasanya gadis itu memakai aku, tetapi sekarang dia memakai saya. Aisyah juga selalu bicara dengan lembut, tetapi kali ini gadis itu bicara ketus dengan ekspresi wajah datar. Aisyah makan perlahan-lahan. Hatinya yang hancur membuat selera makan Aisyah hilang. Ia ingin sekali cepat-cepat pergi ke Lombok, menenangkan diri dan jauh dari Zaidan. Zaidan memberanikan diri untuk menyentuh tangan Aisyah yang baru saja selesai makan. Ia ingin menjelaskan maksud ucapannya tadi, agar tidak terjadi salah paham di antara mereka berdua. "Aisyah," panggil Zaidan pelan dan mengelus punggung tangan Aisyah. Aisyah langsung menarik tangannya. Ia sangat tidak ingin disentuh oleh Zaidan. Mungkin kali ini akan sulit bagi Aisyah untuk memaafkan Zaidan. "Dengarkan penjelasan Mas dulu." Belum sempat Zaidan menjelaskan semuanya, ponsel Zaidan berdering dan membuatnya harus menghentikan ucapannya. Zaidan segera mengangkat telepon tersebut, meninggalkan Aisyah yang sendirian di kamar, karena Zaidan menelpon di balkon. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Zaidan tenang dan kembali menghampiri Aisyah. "Mas pergi dulu ya, nanti Mas jelasin semuanya," ucap Zaidan lembut dan mengelus kepala Aisyah.
Aisyah merengut kesal, bukan minta maaf, Zaidan malah pergi meninggalkannya. Aisyah mengecek notifikasi grup chatnya. Walaupun kepala Aisyah masih sangat sakit, namun ia harus tetap mengeceknya untuk melihat kapan jadwal keberangkatan ke Lombok. Dari Kak David. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya akan memberitahukan perubahan jadwal volunteering kita akan dimajukan menjadi tanggal 16 April 2021. Yang seharusnya kegiatan ini dilaksanakan tanggal 25 April 2021 menjadi tanggal 16 April 2021. Demikian surat elektronik ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Tertanda, Ketua Organisasi Volunteer Wiber Hospital, Dr. Muhammad David Aditama, SPBD PH. Aisyah tersenyum membaca surat elektronik tersebut. Doanya seperti langsung dikabulkan oleh Allah. Padahal ia baru saja berdoa beberapa menit yang lalu. Pusing di kepala Aisyah seakan hilang setelah membaca surat tersebut. Aisyah langsung bangkit dari kasur dan membereskan barang-barangnya untuk dibawa ke Lombok. Sebelum membereskan barang-barangnya, Aisyah melihat sekilas ke cermin, seperti ada yang berbeda dengan dirinya. Loh, kok gamisku berubah jadi pink? Tadi pagi aku pakai warna navy, terus hijabku kok berubah juga? Tanya Aisyah bermonolog pada dirinya sendiri. Aisyah melihat sudah ada 2 lemari di kamar besar milik Zaidan. Aisyah juga tidak melihat pakaiannya di koper lagi. Ia membuka lemari berwarna abu-abu diselangi warna hitam menambahkan kesan mewah dan elegan pada lemari tersebut. Benar saja, semua pakaian Aisyah sudah tersusun rapi di dalam sana. Aisyah mengambil koper berukuran sedang dan memasukkan semua pakaian yang akan ia butuhkan untuk kegiatan sukarelawan tersebut. Tidak lupa Aisyah juga memasukkan beberapa buku tentang kesehatan mental pada anak yang akan ia bagikan di sana nanti. Ia juga mengambil 4 page buku catatan yang akan dibagikan juga di sana. Setelah selesai packing, Aisyah bersiap-siap untuk pergi ke mall di dekat rumah sakit dan juga kantor Zaidan. Aisyah hanya mengganti hijabnya saja, lalu ia mengambil ponselnya dan juga black car miliknya. Aisyah menuruni tangga dengan berlari, padahal badan gadis mungil itu masih sangat lemah. Ketika Aisyah hendak keluar rumah, ia dicegah oleh Pak Yanto, security kepercayaan Zaidan. Maaf, Nona Aisyah ingin pergi kemana ya? Tanya Pak Yanto dengan sopan. Aisyah tersenyum membalas senyuman Pak Yanto. Ais ingin membeli perlengkapan untuk kegiatan sukarelawan ke Lombok itu, Pak, jelas Aisyah tersenyum. Tapi kata Tuan Zaidan, Nona Aisyah harus tetap di rumah dan beristirahat dulu, ucap Pak Yanto menyampaikan pesan dari Zaidan. Sok perhatian, palingan juga takut diomelin sama Mas Kevin, umpat Aisyah kesal. Kalau nggak sekarang, aku nggak bakal bisa ke mall, Pak, karena kegiatan sukarelawanku dimajukan dari jadwal, jelas Aisyah dengan sopan dan lembut. Ais mohon ya Pak, please, sambung Aisyah dengan mata berbinar dan memelas. Baiklah Non, tetapi diantar sama sopir nggih, jawab Pak Yanto tidak tega melihat ekspresi wajah Aisyah yang memelas. Aisyah mengangguk walaupun ia sangat malas jika harus diantar oleh sopir. Tetapi kali ini ia harus menuruti jika ingin keluar dari penjara rumah Zaidan. Aisyah masuk ke dalam mobil dan hanya beberapa menit, mereka sudah sampai di sebuah mall terbesar ketiga di kota Jakarta. Aisyah berbelanja banyak mainan untuk anak-anak di sana, mulai dari mobil-mobilan, robot, boneka, squishy, dan masih banyak lagi mainan yang dibeli oleh Aisyah. Ia juga tidak lupa untuk membeli pasta dan sikat gigi untuk dibagikan di sana. Setelah selesai berbelanja, Aisyah tidak melihat kemana perginya supir Zaidan dan membuat Aisyah harus menunggu di depan mall dan berada di pinggir jalan raya. Pandangan Aisyah menangkap sosok Zaidan yang tengah berbicara dengan seorang wanita cantik, membuat Aisyah kembali mengingat tentang pertanyaan apakah Zaidan punya wanita lain. Aisyah menggigit bibir bawahnya, menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Ia berusaha sekuat mungkin untuk tidak menangis melihat Zaidan yang seperti sedang berpacaran dengan wanita tersebut. Fokus Aisyah hampir hilang dan ia juga hampir tertabrak sebuah mobil BMW berwarna hitam. Seseorang yang ada di sana terhenyak. Saat Aisyah hampir tertabrak mobil tersebut, sang pemilik mobil langsung turun menghampiri Aisyah yang seperti orang bingung. Maaf Mbak, saya tidak sengaja.
Mbak baik-baik aja kan? Tanya pemilik mobil tersebut dengan nada panik. Aisyah seperti mengenali suara pemilik mobil yang hampir menabraknya tersebut. Ia pun mendongakkan kepalanya untuk melihat siapakah pria itu. Bab 22. Cemburu. Kak David? Tanya Aisyah memastikan orang yang hampir menabraknya adalah David. Dek Ais ngapain di sini? Kalau ketabrak tadi bagaimana? Dek Ais baik kan? Nggak ada yang luka kan? Tanya David dengan nada khawatir setelah mengetahui orang yang hampir saja ditabrak oleh Aisyah. Aisyah terkekeh mendengarkan kalimat retoris dari David, karena David masih aja sama seperti sebelum Aisyah menikah. Ais baik-baik aja kok mas, tenang, gak ada yang luka juga. Ais tadi beli mainan dan buku untuk dibagikan ke anak-anak di sana. Terus lagi nunggu sopir Mas Zaidan yang tahu pergi kemana. Jelas Aisyah mengerucutkan bibirnya. Ya udah Kak David antar aja ya. Lagian udah mau maghrib, gak bagus cewek cantik berkeliaran sore begini, ucap David dengan tertawa kecil. Nanti ngerapotin Kak David lagi, Ais nunggu sopir Mas Zaidan aja, gak apa-apa kok mas, ucap Aisyah merasa tidak enak dengan David. Kayak sama siapa aja dek, bisanya juga kakak yang jadi driver kamu, seru David bercanda. Udah ayo, lagian udah mau hujan dan maghrib, sambung David memaksa. Ia masuk protektif dengan Aisyah karena hatinya masih terpaut pada gadis mungil itu. Aisyah akhirnya menurut, mau bagaimana lagi, ia tidak punya pilihan karena sopir Zaidan tidak kunjung datang untuk menjemputnya. Saat Aisyah hendak masuk ke dalam mobil David, Zaidan melihat Aisyah dari kejauhan. Ia tadi mendengar suara teriakan Aisyah, namun dicegah oleh wanita yang pernah menjadi tambatan hatinya. Pandangnya Zaidan terus mengarah pada Aisyah yang sekarang mulai mencuri hatinya secara perlahan. Ia ingin sekali menghampiri Aisyah dan mengantarkannya pulang, namun ada hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Zaidan, aku dari tadi ngomong di sini bukan di sana, ucap wanita yang dari tadi duduk bersama Zaidan. Iya, aku dengar kok Zahra, lanjutkan, jawab Zaidan namun pandangannya masih mengarah pada mobil BMW yang membawa Aisyah pergi dari sana. Aku mau kamu bebaskan istrimu dalam waktu setahun dan nikahi aku. Kamu tega ya Zaid? Padahal aku duluan yang nungguin kamu selama 10 tahun, ucap Zahra dengan penuh emosi. Aku gak bisa janji, jalani aja dulu, ucap Zaidan dengan santai. Zaidan memang tidak pernah berjanji dengan siapapun, termasuk pada Zahra. Kamu harus janji Zaid, kenapa sih kamu selalu nurut sama perintah abahmu? Tanya Zahra dengan kesal. Karena orang tuaku adalah prioritasku, ucap Zaidan menaikkan suaranya. Orang yang selalu memaksamu untuk melakukan sesuatu itu orang tuamu? Tanya Zahra lagi sambil tersenyum miris. Ya, mereka orang tuaku dan aku sayang mereka, sambung Zaidan masih dengan nada tinggi. Terus aku bagaimana Zaid? Aku sudah menolak lamaran berbagai pria hanya demi kamu, ucap Zahra memelankan suaranya. Zaidan merasa bersalah pada Zahra, namun ia juga tidak ingin kehilangan Aisyah. Apalagi sekarang hubungan Aisyah dan Zaidan mengalami peningkatan. Walaupun sedang ada trouble, sebenarnya bisa saja Zaidan membebaskan Aisyah, namun hatinya sudah terlanjur sayang kepada gadis itu. Aku minta maaf ya Zahra, tapi itulah perintah abahku, sambung Zaidan merendahkan suaranya. Sampai kapan kamu akan terus menjadi payan mereka, Zaid? Mungkin kali ini kamu diminta untuk menikahi wanita yang dibesarkan dengan lingkungan yang kurang baik. Siapa yang menjamin istrimu baik? Siapa? Bisa aja dia perempuan Li. Belum sempat Zahra melanjutkan ucapannya. Meja tempat di mana mereka duduk digebrak oleh Zaidan. Brak. Jaga ucapanmu tentang Aisyah dan jaga ucapanmu tentang orang tuaku. Jika kamu tidak suka, maka silakan pergi, ucapkan Zaidan menahan amarahnya agar tidak meluap. Dan ingat ini baik-baik. Aisyah bukanlah wanita liar, dia wanita baik-baik. Aku menyesal mengatakan hal ini kepadamu. Tetapi hubungan kita sampai di sini. Jangan pernah hubungi aku lagi dan jangan pernah ganggu keluargaku. Terimalah pria di luar sana yang lebih baik dariku, sambung Zaidan menggerakkan giginya, menahan amarah yang hampir saja meluap. Zahra tidak terima ditinggalkan oleh Zaidan begitu saja. Ia pun menangis.
Apa sih yang istimewa dari perempuan itu? Dia hanya anak pengusaha, sedangkan aku anak seorang ulama. Dia dibesarkan di LA, dan yang kamu tahu sendiri kan gimana lingkungan di sana, sedangkan aku dibesarkan di Yaman, seru Zahra sambil menangis sesegukan. Dia istimewa bagiku, tidak perlu kujelaskan apa yang istimewa darinya. Urusanku di sini sudah selesai, terserah kamu mau nerimanya atau tidak. Dan ingat, walaupun Aisyah hanya anak seorang pengusaha internasional, tetapi attitude-nya jauh lebih baik dari kamu. Aku permisi, assalamualaikum. Ucap Zaidan pergi meninggalkan Zahra yang menatap punggung Zaidan yang sudah menjauh darinya. Kamu melakukan hal yang salah dengan mencampakkanku, Zaid, gumam Zahra menatap sinis sekitarnya. Aisyah dan David sudah tiba di rumah Zaidan. Aisyah merasa heran mengapa ada teknisi di rumahnya. Pak, kok ada teknisi? Emangnya ada yang rusak ya? Perasaan Ais pergi tadi gak ada yang rusak? Tanya Aisyah pada Pak Yanto. Mereka memperbaiki kunci elektronik kamar Tuan dan Nona, ucap Pak Yanto. Aisyah mengangguk dan berlalu masuk ke dalam rumah bersama dengan David yang ikut membantunya untuk membawa barang belanjaannya. Taruh di mana nih, Dek? Tanya David bingung. Di sofa aja, Kak, jawab Aisyah masih sibuk memeriksa apakah ada barang belanjaannya yang tertinggal. Besok mau dijemput atau berangkat sendiri ke bandara? Tanya David lagi. Jemput boleh? Ucap Aisyah bercanda dan tertawa renyah. Boleh dong, apa sih yang gak buat kamu? Jawab David tertawa. Enggak deh, bercanda doang. Besok Ais bisa mandiri ke bandara kok. Semua Aisyah masih tertawa lepas. Di saat Aisyah dan David sedang bercanda, di ambang pintu Zaidan memperhatikan tawa lepas Aisyah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Gadis itu seperti melepaskan semua bebannya dengan bercanda dan tertawa bersama David. Gadis itu sangat cantik ketika sedang tertawa, gumam Zaidan dalam hati. Zaidan merasa cemburu saat Aisyah tidak sengaja bersentuhan dengan tangan David karena mereka berdua ingin mengambil barang yang terjatuh dari tangan Aisyah. Zaidan berdehem untuk menyadarkan Aisyah dan David yang sempat eye contact. Zaidan terbakar cemburu karena ia saja sebagai suami Aisyah tidak pernah eye contact dengan gadis itu. Sepertinya benar gadis itu telah mencuri hatiku, batin Zaidan yang masih cemburu pada David. Aisyah melepaskan tangannya yang tidak sengaja menyentuh tangan David. Ia menatap ke arah Zaidan dengan wajah cemburu. Assalamualaikum, sapa Zaidan masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Aisyah dan David serempak. Wajah Aisyah berubah menjadi datar. Padahal tadinya gadis itu sangat ceria waktu bercanda dengan David. Bukan tanpa alasan, tetapi karena ia masih kesal dan kecewa kepada Zaidan. David merasa tidak enak melihat perubahan raut wajah Aisyah yang berubah drastis saat Zaidan datang. Ia pamit dengan alasan harus visit fashion, padahal jam kerjanya sudah selesai. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak Zaidan. The Ais, see you tomorrow and assalamualaikum. Pamit David tersenyum janggung. Waalaikumsalam, jawab Aisyah dan juga Zaidan. Setelah David pergi, Aisyah membawa satu persatu plastik berisikan mainan dan juga buku-buku ke dalam kamarnya untuk dimasukkan ke koper. Sini mas bantu, ucap Zaidan mengambil beberapa plastik berukuran besar dari tangan Aisyah. Aisyah tidak menjawab apapun. Kali ini ia ingin mode diam dan tidak berbicara sepatah kata pun kepada Zaidan.